Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, bertemu lagi dengan aku Aisyah dan Naila yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam podcast kesayangan kita, The Podcast. Sobat Dakwah, kali ini kita lagi bareng dengan tamu kita yang dari jauh nih, dari Semarang, dari UIN Wali Songo Semarang. Halo Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk awal nih Bu, Pak, boleh nih kenalan dulu dengan Sobat Dakwah. Dari Bapak dulu mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani. Kebetulan sehari-hari saya berada di Sekprodi HPI di UIN Wali Songo Semarang. Oke, untuk Ibu? Ya, perkenalkan saya Ulini Hayah. Saya merupakan dosen di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan saya sekarang fokus di Lembaga Bimbingan Konseling di Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Oke, untuk awal nih Pak, boleh kita sedikit dikasih cerita atau dikasih tahu tentang UIN Wali Songo Semarang nih Pak. Boleh kita bagikan. Oke, terima kasih. Jadi UIN Wali Songo Semarang itu berada di 3 kampus ya. Kampus satu itu biasanya untuk kegiatan pascasarjana. Kampus 2 itu ada Fakultas Ilmu Tarbiyah, kemudian ada Saintek juga, kemudian ada Fakultas Usuluddin dan Humaniora, termasuk di situ ada Ma'had. Jadi Ma'had itu adalah sebuah kawah candra di mukonya mahasiswa baru yang diterima di UIN Wali Songo. Mereka harus ada kewajiban untuk di Ma'hadnya. Kemudian di kampus 3 kami ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada juga Fakultas Syariah dan Hukum, ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tentunya ada juga gedung rektorat di situ. Jadi sentra kami di kampus 3, jajaran pimpinan dari UIN Wali Songo Semarang ada di sana. Termasuk ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi di mana kami sehari-hari berada di situ. Demikian. Oke, lalu alasannya nih, kenapa memilih FDK UINSA untuk melakukan benchmark kalau boleh tahu nih Bu? Ya, dari beberapa lembaga memang kami menuju pada UINSA karena UINSA dipandang sebagai lembaga yang memang paling potensial untuk benchmarking kali ini. Karena beberapa program yang ada di UINSA kami rasa relevan dengan prodi kami terutama dan program-program yang diimplementasikan dalam bidang di bimbingan penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Seperti itu. Lalu kalau menurut Bapak sendiri nih, harapannya setelah benchmarking ini tuh apa sih? Jadi ini kan sebetulnya 2 agenda ya Mbak. Iya. Yang satu itu adalah kuliah kerja lapangan, kemudian kita isi dengan benchmarking juga, di mana ada beberapa hal yang kemudian ingin kami dapatkan dari UINSA. Yang pertama, biar mahasiswa kami itu berinteraksi dengan saudara-saudara yang ada di Surabaya, karena kita itu apapun kan satu rahim dari Kementerian Agama. Sehingga dari situ kita bisa saling tukar pengalaman, kita bisa saling tukar pengelolaan, kemudian juga tukar-tukaran nomor HP tentunya ya bagi mahasiswa Semarang maupun Surabaya yang mau nge-chat bersama begitu istilahnya kan begitu ya. Iya. Karena anak muda kan juga kita tidak pungkiri bahwa mereka juga memiliki apa namanya ya potensi untuk pengembangan media sosial, dan kami melihat bahwa di UINSA ini khususnya untuk KPI, karena kami tahunya KPI, selain kami juga memiliki kedekatan dengan Pak Kaprodi KPI, Pak Dr. Sohif ya, kami juga beberapa kali melakukan kerjasama dengan KPI UIN Sunan Ampel dalam kerangka untuk bagaimana sih cara-caranya untuk pengelolaan mahasiswa, untuk kemudian mahasiswa bisa lebih aware ya dengan dunia media, termasuk dengan sistem dalam tanda petik ya, saya bilang sistem persaingan yang ada di Semarang dan Surabaya ini kira-kira sama apa enggak. Sehingga saling tukar pengalaman tadi yang kemudian menurut hemat kami akan membuat kami bisa mengarahkan mahasiswa, bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa, termasuk motivasi untuk mahasiswa, sehingga mereka juga punya teman-teman dan saudara-saudara yang di tempat jauh, katakanlah begitu ya, di provinsi yang berbeda, dalam rangka untuk menangkap peluang.
saya pikir 2 hal tadi itu cukup ya, untuk menjadi sebuah alasan kami kenapa kami memilih UINSA ini sebagai tempat kunjungan kami di KKL, termasuk penambahan benchmarking tadi yang Bu Ulin tadi sampaikan. Sehingga 2 hal, satu langkah 2 pulau terlampaui, bahasanya begitu. Sekali dayung 2-3 pulau Oke, terlampaui. betul. Nah, kalau dari Bu Ulin sendiri harapannya apa, Bu? Nah, harapannya mahasiswa memiliki kemampuan yang kompeten di bidang bimbingan penyuluhan Islam terutama karena memang kita tidak terlepas dari teori ya. Jadi prakteknya di sini seperti apa? Kita bisa mengimplementasikan apa hal positif apa yang bisa diimplementasikan ke dalam jurusan BPI UIN Wali Songo Semarang. Lalu yang kedua, tak lupa ini berkaitan dengan akreditasi unggul. Jadi bagaimana kita sama-sama dari Kementerian Agama mewujudkan prodi yang unggul, mewujudkan mahasiswa yang kompeten sehingga ke depan mahasiswa bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan kompetensi di prodi tersebut. Oke. Amin, semoga harapannya bisa terlaksana setelah kegiatan ini ya Bu, Pak. Nah, nggak afdol kalau kita ini nggak ada satu kata untuk FDK. Boleh dari Bapak dulu Pak, satu kata untuk FDK. Waduh, satu kata untuk FDK UINSA ya. Iya. FDK UINSA selalu tepat. Iya. Sekarang Bu, satu kata untuk FDK. FDK UINSA profesional. Mantap. Juga terima kasih ya Bu Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Semoga di lain waktu bisa main-main lagi ya Bu Pak di FDK. Insya Allah. Oke teman-teman Sobat Dakwah, terima kasih sudah terus pantau kita dan terus jadi penonton setia kita di The Podcast ini. Saya Naila izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.